Asini roha madi hamudo damina sia debata amata do sia anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom, saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Suasana hari yang sangat indah, penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan selalu kita rasakan pada hari-hari ini. Mari kita perlengkapi kebahagiaan kita pada hari ini dengan merenungkan dan mempelajari firman Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang menggunakan sejenak di pagi hari untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi bagi kita yang tertulis di dalam kitab Yehezkel pasal 16 ayat yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau kepunyaanku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan pasangan setia sebagaimana ikrar janji setia pernikahan mereka. Tidak boleh cerai kecuali kematian memisahkan mereka. Sebab apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Tentu kita semua akan merasa sedih dan tidak dapat menerima apalagi apabila ada pasangan yang mengkhianati pernikahan dengan kasus perselingkuhan. Pasti sulit memaafkan dan mengampuni. Nabi-nabi dalam perjanjian lama menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya sebagai hubungan pengantin pria dan mempelai. Allah terikat perjanjian dengan umat Israel. Allah telah menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat Allah. Allah setia dengan janjinya, namun apa yang terjadi bagi umatnya yang sering melupakan, ingkar dan meninggalkan Tuhan? Bagaimana Tuhan menyikapi pelanggaran umat Allah atas ketidaksetiaan umatnya? Para nabi membuat alegori hubungan suami istri, seperti istri yang tidak setia ataupun seperti suami yang tidak setia. Bahkan dengan ungkapan sakarsme, Nabi menyebut perbuatan mereka yang meninggalkan Tuhan dan pergi kepada ilah lain disebut sebagai pelacuran. Kita bandingkan dalam Hosea pasal yang pertama ayat 2 dan ayat yang ke-9. Pelacuran umat itu telah menghasilkan anak-anak yang tidak setia. Yehezkel dalam renungan hari ini memberikan sikap Allah yang maha pengampun atas umatnya. Allah tidak menelanjangi umatnya yang ditemukan melacurkan diri dengan ilah lain. Allah tidak mempermalukan mereka dengan segala perbuatan yang sungguh memalukan dan tercela itu. Tetapi Allah itu baik, tetap cinta dan penuh kasih sayang. Allah datang menghamparkan kain-kain menutupi ketelanjangan, pelanggaran dan dosa mereka. Seperti nas kita yang dikatakan tadi, aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Apakah yang membuat Tuhan bersikap demikian? Jika karena pelanggarannya yang diingat, tentu murka yang menyala-nyala yang akan keluar. Namun, mengingat janji dan kasih setianya, Tuhan mengampuni, memaafkan dan menutupi segala perbuatan buruk umatnya yang memalukan itu. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan mengasihi umatnya bukan karena kesetiaan umatnya, tetapi karena Tuhan itu penuh kasih setia dan janjinya tetap untuk selama-lamanya. Benarlah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Dengan berkata demikian, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian pula dengan ajaran Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sahabat yang baik hati dan yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah itu penuh kasih. menutupi kekurangan umatnya, menutupi kekurangan kita, mengampuni dan menginspirasi kita dalam hidup ini
baik dalam lingkungan kerja, masyarakat, apalagi dalam lingkungan keluarga. Renungan hari ini mengajak kita, yang pertama, jangan pernah melacurkan dirimu lagi dengan ilah-ilah zaman sekarang. Dan yang kedua, mari mengoreksi sikap hidup yang selalu mencari-cari kesalahan dan memviralkan celah dan orang lain, membuat orang lain terpuruk dan malu. Layaknya Tuhan kita, Dia tidak mempermalukan bangsa pilihannya. Dia tidak mempermalukan ketelanjangan kita karena perselingkuhan dan pelacuran iman. Tetapi Dia menutupi kita dengan kain-kain kasih sayangnya. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tiru sikap Allah yang mengasihi, menutupi kesalahan umatnya, mengampuni dan memulihkan hubungan dengan umatnya. Hendaklah demikian setiap pribadi orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Mari mengurangi sikap yang mencari kesalahan orang lain dan menjatuhkan orang lain dari celah dan kekurangannya. Tapi mari kita saling mendukung dan menopang setiap orang untuk berusaha bangkit dari kesalahan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih setia kepada Tuhan dan berguna bagi sesama. Sahabatku, Tuhan memberkati saudara dengan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati kamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin.